Kenapa sih Mbak kayak nggak suka banget sama Fuji gitu loh. Perasaan Fuji juga anteng-anteng aja, diem-diem aja, lagi bersenang-senang jalan-jalan ke luar negeri gitu loh. Hola netizen yang tercinta. Setelah berseteru dengan Fuji, Marissa Icha giliran berseteru dengan temannya yang juga teman Vanessa Angel karena komentar yang dianggap menggiring opini publik di unggahannya. Namun kali ini Marissa Icha berusaha klarifikasi dengan cara mengunggah rekaman teleponnya dengan Anggita Sari yang membahas persoalan di antara mereka dan Uci Floudea. Meskipun Marissa Icha sudah meminta izin sebelum diposting, Anggita Sari mengatakan dirinya tidak tahu kalau Marissa Icha merekam percakapan mereka di telepon. Menurut Anggita Sari, Marissa Icha seharusnya meminta izin terlebih dulu untuk merekam percakapan itu sejak awal, bukan setelah direkam dan hendak diunggah di Instagram Story. Sebab Anggita Sari mengatakan rekaman percakapannya dengan Marissa Icha yang diunggah itu sudah dipotong pada bagian tertentu. Padahal percakapan mereka cukup panjang dan sempat membahas seseorang. Karena itu, Anggita Sari menantang Marissa Icha untuk mengunggahnya secara full di Instagram. Sayangnya, Anggita Sari tidak menyebutkan identitas orang yang dibicarakan mereka. Anggita Sari hanya mengatakan hubungannya dengan orang yang diperbincangkan Marissa Icha itu masih sangat baik sampai sekarang. Bahkan cerita Marissa Icha soal orang tersebut tidak bisa mengubah pandangannya atau mengubah hubungan baiknya dengan orang tersebut. Sebelumnya, Anggita Sari ini juga salah satu orang yang cukup banyak membantu Vanessa Angel semasa hidup. Bahkan Anggita Sari juga cukup dekat dengan keluarga Haji Faisal, keluarga suami Vanessa Angel, Bibi Ardiansah. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Jadi ini masalahnya udah kemana-mana gitu ya. Kayak siapa aja kayaknya diikut campurin gitu masalahnya. Nah jadi ada salah satu sahabatnya almarhumah Vanessa Angel yang bikin story kalau misal dia mengklarifikasi kalau misalnya video atau rekaman yang tersebar itu di story pihak M itu tanpa sepengetahuannya. Jadi maksudnya si Mbak Anggita ini bilang kalau misalnya di rekaman tersebut itu dibuat tanpa sepengetahuan dia. Terus yang pihak M ini upload juga itu nggak semuanya, nggak full. Jadi mereka itu berteleponan, berbicara di telepon itu selama 36 menit. Tapi yang dia sebarkan, pihak M sebarkan itu hanya beberapa menit aja. Terus kayak, kenapa jadi kayak gini gitu loh. Terus kalian udah lihat lagi nggak berita kalau misalnya kakaknya Mbak M ini kena tipu sebesar 19 juta oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kalian pernah dengar nggak kalau misalnya kita berbuat baik dengan ikhlas, itu Allah, Tuhan bakalan menggantinya berkali-kali lipat. Tapi kalau misalnya perbuatan baik kita dibalas sama Tuhan dengan sebuah cobaan, itu patut dipertanyakan. Aku nggak bilang kayak mungkin pihak sana tidak ikhlas menolong atau apa, cuman kita tidak tahu perkataan mana yang bisa menzolimi orang lain, yang bisa membuat jadi ladang dosa buat kita, atau misalnya perkataan kita atau perbuatan kita yang bisa menjadi penghambat rezeki maupun memperserat rezeki kita. Aku tuh jadi kayak kasihan gitu sama Mbak M. Kenapa? Karena kan di awal-awal dia tuh kayak koar-koar juga kan, kayak ngebantuin keluarga Fuji gitu. Tetapi sekarang kayak dia kena dibenci gitu loh sama semua orang gitu. Aku tuh jadi kayak kasihan gitu loh. Maksud aku kalau kamu misalnya merasa difitnah, coba kayak tarik diri dulu dari sosial media, karena lu maju salah, lu mundur juga salah. Mending lu diem aja gitu. Kayak ya udah libur dulu dari sosial media, introspeksi diri apa yang salah kata gitu. Kayak jadi kayak gini kan jadi bumerang untuk kamu gitu loh. Terus ya sangat disayangkan gitu, perkara apa terus dibawa kemana-mana gitu. Kasian sih aku samanya, apalagi kayak semuanya pada ikut campur gitu kan. Jadi kayak kasian sama Puji, kayak ya gitulah masalah. Kenapa sih Mbak kayak nggak suka banget sama Fuji gitu loh. Perasaan Fuji juga anteng-anteng aja, diem-diem aja, lagi bersenang-senang jalan-jalan ke luar negeri gitu loh. Coba deh hati dan pikirannya dibersihin dulu biar lebih tenang, biar nggak ada penyakit yang namanya iri hati gitu loh Kak. Saya kira kemarin udah tamat loh dramanya, ternyata masih ada episode baru lagi. Nanti nangis-nangis lagi.
Oh ya pasti dilanjutin lah, nggak mungkin nggak dilanjutin ya kan. Merasa benar, dari mana benarnya? Anda memposting walaupun sudah di tag down 1000 kali itu postingan, sudah memposting hal yang tidak ada kolerasinya sama Anda. Anda hanya mendapatkan curhatan dari orang lalu memposting merasa punya bukti. Ya kalau yang memposting yang langsung bersiteru itu masih masuk akal. Ini Anda ini siapa gitu, hanya wah gue punya lahan nih karena merasa dipercaya ya, merasa diratukan sama MI, jadi sangat berani gitu. Nggak begitu juga konsepnya ya, mau siapapun punya dekingan, kalau salah tetap salah. Jadi kalau memang harus lanjut ya pasti lanjut, tungguin aja. Fuji, buruan balik, lu dicariin tuh, ditanyain kenapa lu unfollow mbak itu. Nggak tahu juga sih, lu masih punya PR nih, kenapa lu unfollow. Tuh nama lu disebut lagi, padahal lu lagi enak-enak ini di Jepang. Heran ya, semua pansel sama lu, termasuk gue. Tapi ya, memang lu tuh bawa rezeki, lu diem, mereka yang ribut, lu nggak perlu nanggepin, biar netizen aja yang ngebales semua bacotan-bacotan mereka. Jadi lu diem aja, lu fokus cari duit buat galah. Yang nggak suka sama lo cuma 10 orang, yang sayang sama lo 14 juta. Di Instagram lo dan di TikTok lo lebih banyak. Jadi semangatnya, Puji cari cuan buat galah, oke? Aduh, kedengarannya serem ya guys, gitu kan, gila harta. Aduh, kayaknya pesannya gimana gitu ya. Kalau tapi kita nggak tahu ya bener apa enggak yang dikatakannya kakaknya Marisa Ica. Tapi apa iya karena dia sampai diberitakan seperti itu, gila harta. Terus calon besannya dulu gitu kan, keluarganya si Torik, terus jadi takut karena mungkin apa yang diberitakan dia seperti itu gitu kan. Tapi kan kita belum tahu kebenarannya. Tapi kalau sampai gila harta, aduh serem, takut dan menakutkan ya guys. Tapi sih emang semua orang gila harta, tapi jangan sampai kelihatan banget guys gitu. Jangan, kalau bisa mah jangan sampai orang tahu gitu kan. Tapi kalau ini kan nggak tahu sih kebenarannya. Tapi kalau emang kakaknya Marisa Ica tahu sebenarnya, ya gimana dong? Lagi rame banget nih pada bukain aib ayang aku, bukain masa lalu ayang aku. Masya Allah. Tapi sebelumnya kita bahasin dulu, kayaknya aku mau makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam nama Allah, amin. Aku sih nggak masalah lah mau aib ayang aku dibuka, mau ditutup. Ya Allah, maafkan hambamu yang ganteng ini, karena hari ini hamba makan sambil ngomong-ngomong. Maaf ya Allah. Nih yang dari dulu ngikutin ayang aku pasti pada tahu, pasti pada paham lah. Ayang aku emang dari dulu tuh gitu, pakaiannya memang seksi-seksi, diposting. Kalau lagi ngepep diposting, lagi dugem dia diposting. Nggak ada yang disembunyiin sama dia, dibuka terus, dikasih tahu semua. Nggak jaim-jaim orangnya, pasti pada tahu lah kalau orang-orang dulu. Baru sekarang ini aja dia malah yang lebih tertutup. Aku makan pakai kue bawang dari mamaku dong. Dari Mama Puji belum dikirim. Dari beberapa minggu yang lalu aku buat, aku minta belum dikirim. Mungkin mamaku lagi sibuk, mama mertua. Balik ke pembahasan pertama. Semua manusia pasti punya aib lah ya. Cuma kalau di posting namanya bukan aib. Ya udah jadi kayak hal biasa. Cuma fansnya Alia mungkin kurang terima. Dan mereka menganggap itu aib. Jadi mereka upload, mereka posting itu kejelekan-kejelekan ayang aku yang zaman dulu. Mungkin dikira mereka bakal kayak bisa ngejatuhin dia. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin jago. Apalagi soal ngerokok apa ngepep, itu udah hal biasa banget. Semua orang kayaknya juga ngerokok. Ariel Tatum ngerokok dia, Dian Sastro ngerokok, cewek-cewek keren. Apalagi seorang Puji ngepep, wajar dong. Aku aja yang calonnya aja ngasih kok dia ngepep. Kalian siapanya ngarang-ngarang. Enak juga nih ya. BTW aku makan disponsori sama pakai apa ini namanya, sayur kayak bakso tinggal atu, udah habis dimakan. Tapi ini nggak di endorse ya. Masa di endorse? Nggak mungkin dong. Kau agak ribet amat kayaknya makannya sambil ngomong. Intinya gue makan dulu aja lah, ngabisin. Baru nanti gue ngomong lagi